Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 kelas 2 SD10 yang beranggotakan Pawestri Utami dan Tiara Rahma Ali akan menerapkan Man-Whitney Test sampel besar dengan menggunakan Excel, SPSS, dan R. Man-Whitney Test sendiri merupakan uji non-parametrik yang dapat digunakan sebagai alternatif uji T parametrik ketika peneliti ingin menghindari asumsi uji T atau saat pengukuran dalam penelitian lebih lemah dari skala interval. Asumsi dalam uji ini diantaranya data terdiri dari sampel acak populasi dengan median tidak dikenal M, kedua sampel independen, dan variabel yang diamati adalah variabel acak kontinu. Selain itu, skala pengukuran minimal ordinal dan fungsi distribusi dari dua populasi hanya berbeda sehubungan dengan lokasi apabila berbeda sama sekali. Hipotesis dalam uji ini diantaranya adalah sebagai berikut. Dan keputusan yang diambil berdasarkan hipotesis sebelumnya adalah sebagai berikut untuk tolak H0. Atau p-value lebih kecil dari alfa atau tingkat signifikansi yang ditetapkan. Statistik uji adalah sebagai berikut. Dan apabila terdapat peringkat yang sama, maka akan dikenakan faktor koreksi sehingga nilai Z sebagai berikut. Contoh soal. Tim statistik ceria sedang mendapatkan kasus dalam penelitian mengenai kepadatan hunian rumah di antara daerah nelayan dengan daerah pertanian. Dengan alfa atau signifikansi yang digunakan sebesar 5%, tim penasaran apakah ada perbedaan kepadatan hunian rumah antara daerah nelayan dengan daerah pertanian. Didapatkan data seperti pada tabel. Penghitungan dengan Excel. Oke, di Excel ini sudah ada data tentang kepadatan rumah nelayan dan kepadatan rumah pertanian. Untuk langkah pertama, kita tentukan dulu hipotesisnya. Untuk hipotesis nolnya, median X sama dengan median Y. Untuk hipotesis alternatifnya, median X tidak sama dengan median Y. Nah, di sini kita sudah gabungkan dan kita sudah berikan kode menurut jenis huniannya. Kode 1 untuk nelayan dan kode 2 untuk pertanian. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan mengurutkan gabungan data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar dan memberikan ranking. Lalu nanti kita akan memisahkan kembali. Nah, di sini agar lebih mudah kita buat dulu seperti ini. Untuk memberikan ranking, kita menggunakan rank.avg. Sekarang kita hitung statistik ujinya. Nah, yang pertama kita tentukan jumlah. Jumlah ini adalah jumlah dari rankingnya. Nah, kemudian untuk N, kita menggunakan count. Nah, untuk mendapatkan T, kita membutuhkan si pengurang. Rumusnya seperti ini. Sekarang kita cari T. Nah, kemudian untuk mu ini, rumusnya seperti berikut. Untuk standar deviasinya seperti ini. Lalu untuk set hitungnya T min mu dibagi standar deviasi. Nah, didapatkan Z hitungnya sebesar negatif 0,0309. Untuk nilai kritisnya kita menggunakan norms INP. Alfanya 0,5/2 karena di sini kita uji dua arah. Dapatkan negatif 1,96. Nah, ingat, untuk dua arah berarti ada daerah kritis kiri dan daerah kritis kanan. Nah, untuk daerah kritis yang kanan, kita menggunakan seperti ini, 1 min. Dapatkan 1,96. Nah, untuk keputusannya, sekarang kita menggunakan if. Dapatkan keputusannya gagal tolak H0. Kalau menggunakan p-value, kita dapat dari si set hitung. Kita menggunakan norm yang ini. Set hitung. Nah, karena
kita ada dua nilai kritis, sebelah kiri dan kanan, maka kita kalikan 2. Nah, kemudian untuk keputusan berdasarkan p-value, kita bandingkan langsung p-value dengan alfanya, bukan alfa per 2, karena tadi p-value sudah dikalikan 2. Nah, terlihat bahwa keputusannya adalah gagal tolak H0. Maka, dengan tingkat signifikansi 5%, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepadatan antara rumah nelayan dan rumah pertanian. Dengan SPSS, nah, berikut adalah cara menghitung mean Whitney test dengan menggunakan bantuan SPSS. Pertama, masukkan semua nilai kepadatan, baik nelayan maupun pertanian ke dalam satu kolom, dan beri nama kolom itu sebagai kepadatan. Setelahnya, kita buat variabel baru yaitu tipe. Untuk nelayan sebagai 1, dan pertanian sebagai 2. Semua sesuai dengan data, dan kalau sudah, didefinisikan kepadatan sebagai scale dan tipe sebagai nominal. Setelahnya, bisa langsung masuk ke menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, Two Independent Samples. Di sini masukkan kepadatan rumah ke dalam test variable list dan tipe ke dalam grouping variable. Didefinisikan grupnya yaitu grup 1 dan grup 2. Setelahnya, pastikan mean Whitney test tercentang. Kemudian klik OK. Nah, berikut adalah output yang keluar di SPSS dengan nilai Z yaitu negatif 0,031 dan p-value 0,975. Dan exact p-value adalah 0,988. Perlu diingat bahwa tadi kita mengambil tingkat signifikansi atau alfa yaitu 5% atau 0,05. 0,05 ini nilai Z-nya adalah 1,96 untuk uji dua arah. Mutlak dari Z atau negatif 0,031 adalah 0,031, di mana 0,031 ini nilainya lebih kecil dari 1,96 dan p-value baik yang exact maupun p-value saja nilainya lebih besar dari signifikansi yang kita tetapkan atau 0,05 tadi, sehingga dapat diputuskan untuk gagal tolak H0, atau dengan kata lain, belum terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan kepadatan antara hunian, nelayan, dan pertanian. Dengan R, untuk yang terakhir, kita akan melakukan uji mean Whitney di RStudio. Nah, datanya kita itu dalam format Excel atau .xlstic. Nah, pastikan data tersebut berada di satu directory dengan data RScript yang kita gunakan ini. Karena bentuknya Excel, maka kita butuh package readxl. Kemudian, kita namai data tersebut dengan variabel dataku. Nah, kita ingin melihat datanya nih. Nah, di sini sudah benar ya. Lalu, kita tentukan hipotesisnya. Nah, fungsi yang digunakan untuk melakukan uji mean Whitney di R yaitu Wilcox.test. Di sini, X-nya yaitu kepadatan rumah nelayan, dan Y-nya kepadatan rumah pertanian. Dan alternatifnya to side karena kita melakukan uji dua arah. Dan pair-nya sama dengan false karena kita melakukan pada sampel yang independen. Nah, di sini didapatkan di outputnya p-value sama dengan 0,9878. Nah, nilai ini sama dengan exact p-value yang ada di SPSS. Nah, di sini p-value-nya kan lebih besar dari 0,05, maka kita gagal tolak H0. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan dengan tingkat signifikansi 5%, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepadatan antara rumah nelayan dengan rumah pertanian. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada koreksi silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.